boleh cukup di rumah dengan bertaklid kepada Imam Abu Hanifah. Saya ambil kutipan di sini di dalam kitab Takriratus Sadidah bagi seorang wanita yang tidak mau i'tikaf di masjid, boleh i'tikaf di rumah. Innahu yasihhu al-i'tikaf lil mar'ah. Sesungguhnya boleh i'tikaf bagi wanita idza ayyanat makanan fi baitiha lis-shalah. Jika Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rasulna. Allahumma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa khususiyatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammas sunanu, adapun sunnah-sunnahnya puasa, fasitatun ialah ada 6. Takhirus suhuri, bukan sahur, suhur. Takhirus suhuri yaitu yang pertama mengakhirkan makan sahur. Takhirus suhuri yang pertama mengakhirkan makan sahur. Wa ta'jilul fitri, dan yang kedua menyegerakan berbuka. Wa ta'jilul fitri, dan menyegerakan berbuka. Bitamri, dengan korma, awil ma'i, atau dengan air. Qabla sholati, sebelum melaksanakan sholat. Wa tarku siwak, wa tarku as-siwakah, wa tarku siwak, dan meninggalkan bersiwak ba'da zawali, setelah lengsernya matahari. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga ya. Dan yang ketiga, wa tarku siwak ba'da zawali, meninggalkan siwak, tidak menggosok gigi, ba'da zawali, setelah tergelincirnya matahari. Wal judu fi syahri ramadhana, wal judu, dan suka berbagi. Wal judu, dan dermawan, suka berbagi. Fi syahri ramadhana, pada bulan Ramadan.
5 berdasarkan keterangan sabaqo yang telah berlalu apa ma min fadhailihi dari keutamaannya jud, dari keutamaannya berbagi. Al-jud itu dermawan, berbagi maksudnya. Min fadhailihi dari keutamaan berbagi, fi zakati di dalam bab zakat. Jadi dalam hal berbagi ini Imam Ghazali sudah memberikan pemaparan di bab zakat. Sedangkan berbagi di bulan Ramadan itu memiliki keutamaan luar biasa daripada berbagi di luar Ramadan. Kalau dulu biasanya orang itu setiap malam tarawih suka berbagi, termasuk menjelang berbuka, berbagi takjil. Walaupun setiap orang yang berpuasa rata-rata, mayoritas itu ada yang mau dijadikan buka puasa. Tapi karena mengejar keutamaan berbagi di bulan Ramadan, akhirnya digalakkan. Kalau sekarang sudah tak terlalu, sudah live tak pati bodoh ngari beri. Tak mana, cok kadang ni baku TV ya. Kalau dulu itu saling serbu ya. Saling serbu. Datang ke musola ini, ningku jajan dah berak, ningku jajan dah. Boleh jajan apa? Lambok. Habis dapat kue, datang ke musola satunya lagi ya. Di sini kuenya apa ya? Lambok atau kerbodo bocik, dengkuring, ya, kocor, dan macam-macam itu. Setiap habis tarawih itu. Ntar numpuk, kalangker-langker, kun berak nyari jajan. Ya. Nyari kakanan, nyari yukulan, menjan orang Arab itu. Kun berak nyari makanan. Termasuk ketika ini bukan cuma dalam hal berbagi apa. Orang jualan dulu di sini banyak takjil itu. Di luar buka banyak dulu. Macam-macam. Ada setacin, es serot, apa? Es serot itu. Es nawa? Es campur, ya. Es campur, macam. Sekarang tak ada. Saya pedo tak nemu kia. Saya beli ya tak ada kia. Pada tak ada. Tapi seperti apapun kondisi Ramadan dalam hal ekonomi ya, jangan sampai menghalangi ada rasa ingin berbagi tetap di bulan Ramadan. Karena ada keutamaan. Karena setiap amalan di Ramadan itu dilipat gandakan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya yang kelima, wa mudarasatul Quran, yaitu mengkaji dan mengaji Al-Quran. Tadarus. Kalimat tadarus ya dari tadarosa ya. Tadarus. Tadarosah dari fi'il madinya. Saling mempelajari dan mengkaji Al-Quran. Biasanya kalau tadarus itu ada yang baca dan ada yang menyimak. Ini sudah menjadi kebiasaan sejak zaman Rasulullah dulu. Bahkan setiap bulan malam Ramadan, fi kulli lailatin, setiap malam malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah untuk mengulang-ulang bacaannya Rasulullah. Malaikat Jibril nyimak, Rasulullah yang baca pada ngaji. Nah, ini para hufat ini, para penghafal Al-Quran. Ada mari sebut itu kenyang geluk jago asawor. Cek zoro nakrir palancar Quranna. Dungjuk toju ya. Dungjuk toju. Buka Quranna. Ya bagus ki ya oleh kenceran. Tapi keng bani tadarusnya mana itu? Ya tak kentos. Soalnya tasaronduk dek jaga ngalengaan. Ulama-ulama dulu kalau sudah masuk bulan Ramadan luar biasa. Sebagaimana yang pernah kita kaji di dalam kitab At-Tibyan itu.
para ulama bermacam-macam. Ada yang sehari semalam menghatamkan Al-Quran sampai 8 kali. Coba bayangkan. Sampai 8 kali. Sehari semalam. Bermanga Cina. Berarti ini adalah sudah masuk kepada nilai-nilai karomah. Nilai karomah ada seperti itu. Jadi mampu membaca sehari semalam 8 kali hatam. Jadi siang 4 kali, malam 4 kali. Kalau Imam Syafi'i standar, sehari semalam 2 kali. Berarti siang 1 kali hataman, malam 1 kali hataman. Ketika sudah selesai 1 Ramadan, berarti Imam Syafi'i itu menghatamkan 60 kali hataman. Standar Imam Syafi'i. Standarnya Imam Syafi'i sudah tidak mampu kita ikuti. Dari keku mari subuh, maghrib hatam. Ya kan? Ngantang mari maghrib, mari subuh hatam. Ngantang boleh enggak roh? Wah, apa sih lakukan Imam Syafi'i? Ya kan kira-kira seperti itu. Jadi betul-betul memfungsikan Ramadan sebagai syahrul Quran. Bulannya yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kan sudah jelas kan dalilnya di Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, kalau kita belum tentu, walaupun adik cuculuk hufadzul Quran, ya, hamilul Quran, penghafal Quran, sabulan tak hatam-hatam. Sabulan tak hatam. Cek nakrir hun perak saparapat. Nakrir saparapat. Saare saparapat. Ya kan? 2 hari puru 1/2 juz. Sedangkan waktu Ramadan cuma satu bulan. Tak dapat tak hatam. Kan 1/2 juz baik tak hatam. Kecuali mungkin per hari rutin 1 juz. Cik nutut cian. Karena 30 juz itu hatam. Ya, 30 hari sudah. Mun kita barapat tak nutut. Puto bakto 4 bulan. Puto bakto 4 bulan. Ya tak apa mun Ramadan 4 bulan. Jadi jangan eman-eman waktu. Capek biasa. Di sini adalah bulan yang dimana memang penempaan diri, penempaan jiwa. Bercapek-capek untuk menempa diri agar ketika sudah masuk bulan Syawal mendapati pribadi kita menjadi pribadi yang fitrah, yang kembali suci. Harapannya kan itu. Selanjutnya wal i'tikafu fil masjid. Dan yang keenam al-i'tikafu, beriktikaf fil masjid, di dalam masjid. Ini sunnah-sunnahnya bulan Ramadan. La siyama terutama fil ashril akhiri, pada 10 yang terakhir. La siyama terutama fil ashril akhiri, pada 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Fahuwa, maka adapun beriktikaf pada 10 akhir bulan Ramadan, adatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adatu adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beriktikaf di masjid pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, yaitu mulai dari tanggal 20 lah kira-kira, atau tanggal 21 terus. Itu kebiasaan Rasulullah. Karena ada siapa Rasul, idza dakhala, apabila sudah masuk Ramadan, al-ashra al-awakhira, kepada 10 al-awakhira yang terakhir, tawa, maka melipat siapa Rasul, al-firasha, kepada tempat tidurnya, al-firash, kasur lama. Kasurnya Rasulullah bukan spring bed ya. Rasulullah itu kasur lepetan kia dari pelepah daun korma, teker muncan orang Madura itu. Teker dari
daun korma itu, seyangki. Mone dia rakara biasanya, rakara. Rasulullah itu tempat tidurnya. Kalian ki asal lemot nggak itu, tedung nggak itu, kok besar. Rasulullah lambak, ya nggak itu sudah. Bahkan rumahnya Rasulullah ya hanya berdindingkan tanah campuran dari serat-serat pohon korma. Serat-seratnya pohon korma. Campur di tanah. Itu saya cicir pada tibeta soson. Pas atasnya ya dari pelepah-pelepah daun korma. Itu rumah Rasulullah. Itu pemimpin dua alam. Pemimpin dunia dan pemimpinnya para malaikat. Dan sebagus-bagusnya manusia Rasulullah, rumahnya begitu. Rumahnya. Makanya saya teringat kepada ceritanya Kiai As'ad ketika mau muktamar tahun 84 di Sukerjo. Ketika mau muktamar, kan ada kunjungan. Pak Harto kan mau datang. Itu sebelum Pak Harto datang itu disurvei. Kediaman Kiai As'ad itu disurvei. Sama tim-tim khusus itu. Nah, kebiasaan Kiai As'ad itu kursinya ya kursi biasa. Gak punya geletana. Banyak tingginya kalau kata orang itu bahasa Indonesia. Mun matur ya punya geletana. Sampai ditawari Kiai As'ad. Rumahnya apa mau direhab dulu kata bagian survei lokasi itu. Bagian dari. Karena rumahnya Kiai As'ad sederhana. Apa jawaban Kiai As'ad? Saya malu sama Rasulullah. Rumah saya sudah lebih mewah dari rumahnya Rasulullah. Rumah saya, kalau Rasulullah kan atapnya saja dari pelepah daun korma. Coba bayangkan, itu pemimpin dunia. Nurut Saqalain, cahayanya dua alam. Yang mana Ares saja ketika Rasulullah mau dilahirkan, itu bahagianya luar biasa Ares. Bunga ketika Rasulullah melahirkan. Itu rumahnya begitu. Nah, hebatnya lagi ketika Al-Ashrul Awakhir, pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, Rasulullah itu tawa al-firash. Menggulung kepada tikarnya. Artinya apa? Rasulullah itu lebih banyak tidak tidur daripada tidurnya. Tetila mun ikulung teh kera kan tedung di maya tak tedu. Mun kita 10 terakhir, wah boleh KDS, iya kan? KDS, iya kan? Terus ini mau boleh? Roxy, iya Roxy. Ay, udah bisa. Kulung ki ya teh kera bengkona ya kan? King boleh Roxy, ada masjid. Cok dari hablun buka ya kan? Sampai tak kerparak sahur puru mulai. Masya Allah. Iya. Bukannya Roxy. King apa jeng maghrib buat ada. Tak apa jeng. Padahal Rasulullah itu sudah memberikan contoh-contoh demikian. Termasuk wasyadda al-mi'zara. Wasyadda dan mengencangkan siapa Rasul al-mi'zara kepada sarungnya. Teti artena dipersiapkan betul. Berema sesepaan ibadah. Taklut pelurut jangan orang Madura ni. Waduh, tekap pelurut aduh locot boleh. Bahkan ada yang mengatakan wasyadda al-mi'zara mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya ya malih sepak. Wada'aba dan bersungguh-sungguh siapa Rasul. Wada'aba dan bersungguh-sungguh. Artinya lebih serius daripada hari-hari biasanya. Da'aba itu serius melakukan sesuatu pekerjaan. Artinya ibadahnya lebih serius daripada sebelumnya. Di 10 hari terakhir. Keng etengku saya ngaji kitab marena. Mun bodoh 10 hari kamu dia.
syaddal mi'zar, mengencangkan ikat pinggang, wa tawal firash, dan menggulung tikarnya, ujung-ujungnya ada di mall. Ya. Repot. Wa'ad abadan, menganjurkan siapa Rasul, ma'ahu bersama Rasul, ahlahu kepada keluarganya Rasul. Wada'aba wa'ad'aba ma'ahu. Rasulullah lebih tekun, wa'ad'aba dan menganjurkan untuk lebih tekun, ma'ahu bersama Rasul, ahlahu kepada keluarganya Rasul. Artinya seluruh keluarganya Rasulullah itu diingatkan, ayo bangun. Ayo iktikaf, ayo lebih giat ibadah, maksudnya seperti itu. Ai artinya adamu agar melanggengkan siapa mereka, an-nasba untuk bersungguh-sungguh, an-nasba untuk lebih giat, fil ibadati di dalam beribadah. Kenapa kok demikian? Karena fiha di dalam al-ashrul awakhir, fiha ialah di dalam al-ashrul awakhir, Lailatul Qadri adapun malam kemuliaan. Lailatul Qadri adapun malam kemuliaan. Jadi Rasulullah menganjurkan dirinya juga terhadap keluarganya untuk lebih giat di dalam beribadah pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, karena di dalam 10 terakhir itu terdapat malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Sudah kita pahami bahwa setiap orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka kehidupannya akan menjadi kehidupan yang berkah sepanjang hidupnya. Karena satu malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Lebih bagus daripada 1000 bulan. Jadi mun umurra sabitek nyaki lebih ya. Sanapa mun 1000 bulan kira-kira? Sanapa tahun? 83 tahun. Boda lebih nahian, boda bonusa. Satu malam itu. Itu harus dicari di 10 terakhir itu. Makanya Rasulullah lebih menganjurkan untuk beriktikaf. Walaupun dalam hal ini banyak redaksi-redaksi hadis yang bisa disodorkan, malam Lailatul Qadar itu bukan hanya di 10 terakhir saja, tapi mulai dari awal malam Ramadan itu sudah bisa dicari, terutama di malam-malam ganjilnya. Mulai dari awal Ramadan. Mulai dari tanggal 1, tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, Ramadan itu tidak apa-apa. Karena banyak riwayat-riwayat yang juga menjelaskan hal tersebut. Jadi juga jangan cuma hanya menunggu pada 10 terakhir bulan Ramadan. Wal aghlabu adapun umumnya, annaha bahwasanya Lailatul Qadar fi autariha ialah berada pada malam-malam ganjilnya bulan Ramadan. Fi autariha berada pada malam-malam ganjilnya bulan Ramadan atau al-ashrul awakhir atau 10 yang terakhir. Malam-malam ganjil. Mulai tanggal malam salekor, malam telolekor, malam sagemi, malam petolekor, malam sangalekor. Itu yang dimaksud pada umumnya. Wa asbahul autari adapun persamaan malam-malam ganjil. Wa asbahul autari adapun persamaan malam-malam ganjil. Lailatu ihda, yaitu pada malam ke-1, pada malam pertama, wa salasin dan malam yang ketiga, wa khamsin dan malam yang kelima, wa sab'in dan malam yang ke-7 dan seterusnya. Ini perpadanannya, persamaannya.
Jadi ketika berbicara seperti ini, setidaknya ada anjuran mencari malam kemuliaan Lailatul Qadar itu bukan hanya menunggu tanggal atau dari 10 akhir bulan Ramadan, tapi sudah dipersiapkan dari awal. Dari mulai malam ke-1, malam ke-3, malam ke-5, malam ke-7, ya malam ke-9, ke-11, ya pokoknya malam-malam ganjil. Kenapa kok Lailatul Qadar itu Allah turunkan pada malam-malam yang ganjil? Karena Lailatul Qadar itu kemuliaan yang Allah khususkan kepada hambanya. Satu, kok malam ganjil? Karena Allah itu ganjil. Allah itu ganjil. Innallaha witrun yuhibbu al-witra. Karena sesungguhnya Allah itu ganjil. Allah esa, tunggal, satu, ganjil. Yuhibbu al-witra. Sehingga Allah menyukai kepada sesuatu yang ganjil. Tetimun awirid, cek ngalak saya kenep-kenep. Padahal zikir subhanallah kan telah bolak-telak kecil. Alhamdulillah telah bolak-telak kecil. Allahu Akbar telah bolak-telak kecil. Termasuk tikar-tikar lainnya. Awirid Fatihah. Ya petong kali minimal kan sekira-kira seperti itu. Otaba salekor kali, otaba sangang kali. Terserah. Yang penting hitungannya ganjil. Karena banyak ulama yang menganjurkan demikian karena berdasarkan sebuah hadis. Innallaha witrun yuhibbu al-witra. Karena sesungguhnya Allah itu ganjil. Pasti Allah menyukai yang ganjil-ganjil. Jadi awirid, atikir. Suka yang ganjil-ganjil. Wattatabu'u fi hadzal i'tikafi. Wattatabu'u fi hadza. Wattatabu'u adapun berkesinambungan fi hadzal i'tikaf di dalam i'tikaf ini aula ialah lebih utama. Jadi seandainya i'tikafnya itu berkesinambungan, artinya berkesinambungan terus berurut-urutan 10 malam terakhir umpamanya 10 malam terakhir mulai tanggal 20. Ini kata ala colak kurang. Berkesinambungan artinya tatabu nikah tak kun berak ngalak malam kencil lah. Tekak malam genep apa kun i'tikaf kia. Milih. Mon malam genap ya muli aku lu orang-orang bengko kan deki malam kecil i'tikaf oleh masjid. Artinya al-i'tikaf at-tatabu fil hadzal i'tikaf. Beriktikaf secara berkesinambungan seperti ini aula lebih utama. Lebih dianjurkan lagi daripada hanya beriktikaf ngalak tangkel-tangkel kecil saja. Deki malam salekor turun ntar ke masjid i'tikaf. Malam 2 lekor kok rogoan ibung kau na jagungan ibung kau na kancana. Deki malam 3 lekor i'tikaf boleh ke masjid. Malam 4 lekor. Ya. Itu tak berkesinambungan namanya, tak tatabu. Ya. Tak berkesinambungan. Ya. Fa in nadzara lalu jika bernazar siapa shaim, siapa seseorang i'tikafan untuk beriktikaf mutatabi'an secara berkesinambungan au nawa atau berniat siapa seseorang hu kepada i'tikaf in qata'a maka terputus tatabu'uhu apa kesinambungannya i'tikaf, apa kesinambungannya i'tikafnya seseorang bil khuruji sebab keluar dari masjid min ghairi daruratin tanpa keadaan yang mendesak, min ghairi daruratin tanpa darurat. Umpamanya ada orang yang bernazar, saya ingin iktikaf di masjid selama 10 malam. Atau orang tersebut berniat di dalam hatinya untuk iktikaf secara 10 malam di masjid. Itu menjadi terputus ketika orang tersebut sudah keluar dari masjid tanpa alasan yang mendesak.
Iktikaf di masjid sudah nadar ini. Iktikaf di masjid sudah. Mau iktikaf 10 malam atau 5 malam sudah. Ya. Muro-muro ntar ke warung kopi. Ntar ke warung kopi keku. Nyari warung jagungan. Nah, keluarnya dari masjid itu sudah inqata'. Terputus sudah. Kama sebagaimana sesuatu lau kharaja jika keluar siapa seseorang li'iyadati maridin untuk mengunjungi orang sakit. Ini li'iyadati maridin untuk mengunjungi orang sakit au syahadatin atau hadir kepersaksian. Menjadi saksi umpamanya. Au janazatin atau menghadiri pemakaman. Au ziaratin atau berkunjung, ya lencelenan ntar ngopi umpamanya la ziarah ya. Ziarah kan berkunjung silaturahim, ntar gabung kondapan selfie. Pandai kata ada kopi ntar gabung kondapan selfie. Pada kopi kayak beri jagongan disa, pengopian kok rokokan. Au tajdidi taharatin atau bertujuan memperbaharui bersusuci. Padahal wuduknya tidak batal. Ini kan ghairu darurah namanya. Bukan kondisi mendesak. Soce kun perak mau tajdidu taharatin karena ingin memperbaharui wudu, ya. Padahal wuduknya masih ada, tak mendesak, maka batal. Seperti kebiasaan Rasulullah. Rasulullah itu ketika i'tikaf itu tidak mengunjungi orang sakit kecuali pas Rasulullah itu keluar liqada'il hajah, entah itu karena mau berwudu atau qada'il hajah pokoknya, BAB atau apa. Lalu berpapasan bertemu dengan orang yang sakit. Rasulullah cuma sekedar bertanya, tidak mengunjungi. Habis itu pun bertanya gimana kondisinya si fulan. Habis itu boleh ke masjid. I'tikaf boleh. Kecuali kondisinya betul-betul darurat. Yang disebut darurat mengunjungi orang sakit, yang sakit itu orang tuanya umumnya. Itu sudah darurat, itu masuk. Jadi jangan sampai salah paham kalau mengunjungi orang sakit. Tadi kan ada keterangan li'iyadati maridin, karena mengunjungi orang sakit. Pas orang tua anak sakit. Taulin, betul. Betul. Tidak apa-apa, itu lebih penting daripada i'tikaf. Atau membantu kebutuhan orang muslim lainnya yang lebih penting. Itu banyak keterangan-keterangan. Bahkan i'tikaf menjadi gugur ketika ada hal-hal yang lebih penting. Wa in kharaja, dan jika keluar siapa seseorang liqada'il hajati untuk menunaikan hajat, ya, BAB atau BAK ya. BAK ya kan. Mun BAB kan buang air besar, mun BAK kan buang air kecil. BAB atau BAK ya. Buang air kecil. Lam yang qati, maka tidak terputus i'tikafuhu, apa i'tikafnya seseorang. Walahu, dan ialah boleh bagi seseorang mu'takif ya, orang yang beriktikaf maksudnya. Ayyatawaddo'a, melaksanakan wudu fil baiti, di dalam rumahnya. Ini maksudnya bagaimana? Ada orang iktikaf, dulu masjid ada jeding ya. Jeding itu tak ada tempat BAB. Nah, kalau sekarang kan fasilitas komplit sudah. Setiap masjid pasti ada fasilitas toilet, kamar mandi, dan semacam. Kalau dulu mencucu kembing hipaleman kelu ke compok nanti kan. Keluar dari masjid. Otaba BAB. Keluar dulu. Nah, itu tidak sampai memutus kepada i'tikafnya, dan ketika mau kembali lagi boleh dia berwudu di rumahnya.
tiba-tiba boleh datang ke masjid, tak terputus itu. Jadi ini yang dimaksud wa in kharaja di qada'il hajati lam yanqati i'tikafuhu wa lahu ayyatawadda'a fil bait. Wala yanbaghi dan tak seharusnya ayya'ruja menyibukkan siapa mu'takif orang yang beriktikaf itu ala syughlin akhara terhadap kesibukan-kesibukan yang lain. Wala yanbaghi dan tak seharusnya atau tak sepantasnya ayya'ruja menyibukkan siapa mu'takif ala syughlin akhara terhadap kesibukan-kesibukan yang lain. Harus fokus di masjid, fokus amunajat. Masuk ke masjid, mererwa keluar boleh. Masuk boleh. Jirgelenjir, fokus. Tak perlu menyibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju tidaklah keluar siapa Rasul illa lihajatil insani kecuali memenuhi kebutuhan manusia. Illa lihajatil insani kecuali untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hal-hal yang urgent, hal-hal yang sangat penting. Bahkan wala yas'alu dan tidak bertanya siapa Rasul anil maridi terhadap orang sakit atau tentang orang yang sakit illa marron kecuali marron kebetulan Rasulullah berpapasan. Illa marron kecuali dalam keadaan berpapasan siapa Rasul. Rasulullah itu keluarnya kecuali betul-betul urgent, muntak penting ya. Ia tak keluar dari masjid terus Rasulullah. Bahkan tak sampai menjenguk orang yang sakit Rasul itu ketika dalam posisi i'tikaf. Nah, kecuali kalau Rasulullah pas keluar entah liqada'il hajah, BAB atau BAK ya, pas kebetulan berpapasan. Kun bera'atanya Rasulullah gimana kondisinya si fulan. Wa yanqati'u dan menjadi terputus at-tatabu'u apa kesinambungan i'tikaf. Wa yanqati'u dan menjadi terputus at-tatabu'u apa kesinambungan i'tikaf bil jima'i disebabkan melakukan jima'. Wala yanqati'u dan tidak terputus apa i'tikaf bitaqbili dengan sebab mencium atau berciuman. Wala ba'sa dan tidak mengapa bagi orang yang i'tikaf fil masjidi di dalam masjid bitatayyubi memakai wewangian, memakai parfum, boleh. Secara madhab Syafi'i boleh. Orang yang i'tikaf di masjid at-tatayyub memakai parfum, ya, wewangian, tidak apa-apa. Termasuk wa'aqdin nikahi melakukan akad nikah di masjid sambil i'tikaf tak apa. Akabin di masjid sambil i'tikaf tak masalah. Akabin untuk dirinya atau makabin orang lain boleh. Wabil akli dan juga boleh dengan meminum. Wan naumi dan tidur. Makan, minum, tidur di masjid tidak apa-apa. Wa ghuslul yadaini dan mencuci kedua tangan fit tosti ke dalam baskom di masjid tidak apa-apa. Kalau sekarang di masjid sudah difasilitasi biasanya dengan plastik itu kan, kencong. Untuk persediaan ada biar tidak mengotori lantai masjid mereka ini kan pas ekempong. Kalau di Mekah Madinah begitu, apalagi yang berbuka puasa di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi.
ketika berbuka sudah di depannya itu salancong-lancong plastik lencong, plastik mulsa ke lama. Di sana ada korma sudah, makanan-makanan untuk berbuka puasa yang lain. Habis itu askar langsung, Maria buka surat, kempo ke kepi, jadi bersih. Mun dia kancar galacer, tak lama. Pokoknya ada car galacer, buter-buter lagi keren tak. Wa kullu dzalika, dan adapun semua itu qad yahtaju, terkadang yahtaju membutuhkan ilaihi kepada kullu dzalik fit tatabu'i, di dalam menjaga kesinambungan. Fit tatabu'i, di dalam menjaga kesinambungan. Terkadang hal-hal yang seperti itu memang dibutuhkan, makan di masjid, minum di masjid, tidur di masjid, termasuk cuci tangan ya di baskom, benih baskarun. Itu fungsinya apa? Kadang dibutuhkan agar kesinambungan iktikaf itu tetap terjaga. Daripada wirawiri keluar masuk. Tapi ketika umpamanya tidak disediakan fasilitas makan minum, boleh dia keluar mencari makan sendiri. Otaba paling nyaman ya bawa bekal sendiri, mau itikaf 10 hari, bi kompor lagi ke masjid. Bi kompor amas saat tibi bahasa. Ngiba mijikom, pontal, kasor, salemot. Wah, hari yang menintara itikaf darah tendungan le. Wadah kan, saya itikaf, ngiba tenda lagi, ngiba tenda ke masjid. Ondara kemar, ibadah tenda. Biasanya kalau kita kan ketika di Jakarta dulu di Bekasi kan, setiap al-ashrul awakhir, 10 terakhir dari Ramadan, itu ada panitia yang sudah menyediakan segala fasilitas untuk orang yang iktikaf, untuk para mu'takifin, orang-orang yang iktikaf. Baik dari sahurnya semuanya, termasuk kopi sudah disiapkan. Yang tak ada senyadiaki rokok, merokok nampu apa TV. Mun pada masa beri rokok tak ada itikaf, ngepul lihat taswa. Lek ngepul ke atas cak nengi bawa itikaf. Iya. Tanza tedung nengi batu. Oh, Allah. Wani itikaf tedung batu mojok sampai saware kapos angin. Jadi seandainya di daerah sini sekarang ini kita galakkan seperti itu, al-ashrul awakhir saja, atau di malam-malam ganjilnya saja, sediakan fasilitas seperti itu. Untuk orang-orang yang mungkin kelebihan ekonomi, mau berbagi ya silahkan. Ada gerakan iktikaf memfasilitasi seperti itu, komunitas silahkan. Ada mungkin satu komunitas yang menyediakan fasilitas, yang mau iktikaf silahkan, kami tanggung. Wah, itu luar biasa. Karena perjuangan tidak harus dengan ilmu, tapi bisa dengan harta. Wala yanqati'u, dan tidak terputus at-tatabu'u, apa kesinambungan iktikaf, keberlanjutan ya, kelangsungan. Bi khuruji ba'di badanihi, dengan mengeluarkan sebagian anggota badannya. Wala yanqati'u, dan tidak terputus at-tatabu'u, apa kesinambungan iktikaf, bi khuruji ba'di badanihi, dengan mengeluarkan sebagian anggota badannya. Dalam masjid pas saparobatanna keluar tendung saparo nang dalam, saparo nang luar, itu tidak membatalkan kesinambungan. Karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudni, mendekatkan ra'sahu, akan kepalanya Rasul. Nah, apa pas bahasa alusa kepala nih kan ki sera pun, sera ki kepala sudah. Bahasa Indonesia tidak ada bahasa halus ya. Padahal bahasa Arab. Bahasa Arab itu tidak ada bahasa halusnya. Untuk Rasulullah kola, untuk Allah tetap kola, untuk para ulama manusia yang lain kola ya. Kola Allah, kola Rasulullah, kola nasu, kola ulama ya kola waktu.
Keng ontong gamatura banyak bahasa nih, pada bahasa kasar, pada bahasa pertengahan, dan sampai ada bahasa halus. Untuk Allah berfirman, untuk Rasulullah bersabda kan seperti itu, adabu pada adabu Allah, adabu Rasulullah. Untuk ulama ya masih adabu. Untuk lainnya ulama aca-aca. Aca-aca, wih aca-aca. Karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah yudni, menundukkan siapa Rasul ra'sahu kepada kepalanya Rasul, faturajjilu lalu menyisir hu kepada kepalanya Rasul, Aisyatu siapa Sayyidah Aisyah, ummul mukminina yaitu ummul mukminin radhiyallahu anha. Jadi perlu diingat, masjid Rasulullah itu dengan telemah apolog. Kun perak salengkaan. Jadi Rasulullah ketika itikaf pernah suatu ketika menyodorkan kepalanya sambil menundukkan agar disisir oleh Siti Aisyah. Esoroyaki. Itu kemesraan yang luar biasa, tak ada pada dia. Dia baca mesra, muntila punya kotona islek. Manda ada kotona marara dalam galam itu masalah. Tapi Rasulullah suka bermanja-manja. Itu hebatnya Rasulullah. Ya Sayyidah Aisyah juga sering bermanja-manja. Padahal tidak ada manjana maksudnya. Ketika Rasulullah moro-moro ketika duduk pas Siti Aisyah langsung menyandarkan dagunya di bahu Rasulullah wasat al-kaf lebur nangan sambil melihat waktu itu ada tari-tarian kemenangan, kebahagiaan, termasuk ada riwayat Idul Fitri kemenangan. Siti Aisyah itu melihat tari-tarian itu di sini di belakang Rasulullah pas cangkem ini kadauna apa ke bahunya Rasulullah ini. Kan sifat manjanya Rasulullah. Karena yang nari-nari banyak adalah yang laki-laki semua. Ya. Akhirnya, kocak bi kanjing Nabi. Cokop Aisyah. Cokop lah mare nangalena. Korang ya. Niku boleh. Ya sesekali waktu Rasulullah juga bermanja-manja kepada Sayyidah Aisyah. Bahkan biasa Rasulullah itu tidur di pangkuan Sayyidah Aisyah. Sambil ngaji kanjing Nabi, sambil ngaji. Ini berlaku deki para hufat-hufat ngaji di pangkuan istrinya tak apa-apa ya kan. Mun sekarang kita ada maka puru mesra, cak kun puru areba meletakkan kepalanya. Marah bro dalam kalem. Aduh yojak. Yojak. Wahia adapun Sayyidah Aisyah fil hujurati ialah di dalam kamar. Wahia adapun Sayyidah Aisyah fil hujurati ialah di dalam kamar. Jadi Rasulullah ada di masjid, sedangkan Sayyidah Aisyah di dalam kamarnya, lalu Rasulullah menyodorkan kepalanya. Akhirnya Sayyidah Aisyah pun menyisir rambut Rasulullah. Padahal Sayyidah Aisyah itu kan berarti jarak antara masjid ke kamar Rasulullah itu begitu dekat. Hujuratun Nabi itu dekat dengan kamarnya Rasulullah itu. Karena masuk. Makanya ketika sahabat mau sholat berjamaah itu yang dilihat ya hujuratun Nabi. Keluar dari sana Rasulullah itu langsung imami masuk. Sampai hujuratun Nabi itu diabadikan menjadi surat Al-Hujurat. Al-Hujurat, juz 26 itu. Itu dulu orang-orang jahiliyah ketika sudah masuk Islam, tandi etika ke Rasulullah itu, tak punya akhlak. Kalau lok celokan itu dari keluar kamar, Muhammad, ya. Lok celokan, walaupun dengan manggilnya Rasulullah, rak-rakan, ya Rasulullah. Ya. Akhirnya, epanglo bi Allah, diberikan peringatan. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Harus pakai etika kepada Rasulullah.
Innalladzina yunadunaka, sesungguhnya orang-orang yunadunaka yang memanggil kamu Muhammad miwarail hujurat, dari luar kamar. Aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan tak berakal, tak mikir. Boh sangkuni tak mulja kanjeng Nabi. Allah saja tak pernah memanggil nama Muhammad. Ya ayuhan nabi, ya ayyuhalladzina amanu. Iya kan? Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka. Ini bentuk mufrad an-nabi. Amanu juga kalimat khitabnya untuk Rasulullah. Siapa yang beriman kecuali sempurnanya iman. Bahkan di dalam solat, tahiyat akhir, assalamu alayka ayyuhan nabi. Rasulullah tak langsung Allah tak langsung manggil, menyebut nama Muhammad, nama Rasulullah dengan sebutan Muhammad. Ya alam bi Allah. Pas gajah, pas pada umat tah mat. Rekan mat kancana. Telefon nak ubah kata mamat. Oh kacau. Akhlak. Makanya dari sanalah banyak ulama yang berijtihad mengatakan shalawat Ibrahimiyah itu boleh memakai kalimat sayyidina, walaupun kalimat aslinya tak ada sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Jadi berdasarkan yang dicontohkan oleh Allah, kita juga harus beretika kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kustena badan kaula sa'anyama Nabi Muhammad. Kan seperti itu. Karena Allah sendiri tak pernah menyebut dengan namanya. Terkait penyebutan nama di dalam Al-Quran yang ada 4 tempat itu, mulai dari wama Muhammadun illa Rasul, itu bentuk pernyataan Allah bahwa yang disebut Muhammad yang itu. Wama Muhammad, dan bukanlah Muhammad itu siapa-siapa kecuali dia hanya seorang Rasul. Muhammad Sirwa. Mau nyebut Nabi kan banyak pasanan. Nabi saya kemana kan? Itu tuh ada kejelasan. Itu tabyin namanya. Penjelasan tentang sebuah kalimat yang dituju. Jadi beretika. Innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Bahkan ketika orang lamba nika mun nyabis ka Kanjeng Nabi, nika ipakon sablun tormator, ipakon nyabis kelu. Sampai sekarang oleh orang NU itu dipakai tradisi itu. Bisnya bis nika. Ngibah hadiah. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasulah faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Wahai orang-orang yang beriman, idza najaitum, apabila kalian berbicara dengan Rasul, faqaddimu, maka dahulukanlah olehmu baina yaday najwakum, sebelum memulai pembicaraan, shadaqah. Bangi babisnya habis. Pakon ya Allah. Teti bani balik entar ka kiai mare tormator paling mana puru cabi seki mun kambah mun tak darema. Kambah mun tak darema. Karena keluar, karena dianggap nyogok, dianggap meletua. Anu kiai nyoona doa mantir barakaat dengan abdina. Tua ke. Pas mare tila paling mana purunya bisa. Nya biasanya mana hadiah nikah. Ketika baru ketemu, assalamualaikum, nikah salaman atau raki pasangan. Mereka nikah puru minta doa. Itu hadiah. Mun marena pasta minta doa amalan bon sama macam pas puruanya habis nikah melenya mana mele tua. Eroporobi pese. Mun bah mun tak koron. Pernah Mbah Mun dimin nikah. Kemaimun Zubair. Ketika ada satu tamu minta doa, pas mare minta doa mau pamit pulang puru cabi segitu tak woron bang, tak woron. Engkau tak jual tua, tak woron. Kita mun dukon, we darema bakun, we darema mun dukon, ni kayak darema bakun ya, malah berak. Maka dalam termasuk ke Khalil bin Abdul Latif Benggalan. Setiap orang tamu nyabis kayak Khalil ni kabungi boga ada ya toraki. Termasuk ya saat seperti itu, ya toraki gak ada. Itu kebiasaan, bukan tanpa ada dasar, ada. Bis cabis, salam template itu ada dasarnya. Keng ulama tak mengharapkan itu, tapi ini ketentuan. Cuma ayat ini sudah dihapus fungsinya oleh Allah. Yang menghapus ayatnya ini ada dalam hukum nasih mansukh namanya.
Karena dianggap terlalu memberatkan. Kimun andi, mun tak andi pas beremah. Daripada unek-unek, asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. Fa id lam taf'alu wa taballahu alaikum. Coba sudah. Di surat Al-Mujadilah. Di juz 28. Deki ketemu kan, oh ternyata cabisan pada dalil. King boleh dipakai nih kan. Sila sama ken, kipun nih. Oh ini sudah dimansuh. Akhirnya rokok nagiain ayam pongi. Akhirnya rokok na guru na yampongi karena nikah ayatnya sudah dimansuh, ya kan seperti itu. Tore kula ngampung rokok nambian gae. Butuh. Dadi kayak bangkrut. Itulah dalam tatanan syariat. Jadi jangan mudah menghukumi, oh itu enak. Soge enak. Jangan begitu. Itu ada ketentuannya sudah. Makanya untuk menilai sesuatu itu harus dipahami dulu secara syariat. Biar tidak salah paham. Akhirnya jatuh su'udzon. Su'udzonnya bukan cuma kepada ulamanya, tapi su'udzonnya kepada syariat yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Wa mahma dan bila mana kharaja keluar al-mu'takifu siapa orang yang beriktikaf liqada'i hajatihi untuk menunaikan hajatnya mu'takif, liqada'i hajatihi untuk menunaikan hajatnya mu'takif. Ketika sudah keluar untuk qada' hajat, fa idza ada lalu jika ada kembali siapa mu'takif, yang bagi seharusnya ayyasta'nifa agar memulai siapa mu'takif atau mengawali kembali, mengulangi maksudnya. Ayyasta'nifa agar mengulangi siapa mu'takif an-niyata kepada niat. Jika orang yang beriktikaf keluar dari masjid untuk menunaikan hajat atau hal-hal yang darurat lainnya, lalu ketika sudah kembali masuk ke dalam masjid, seharusnya orang tersebut memulai kembali dengan berniat iktikaf. Illa kecuali idza kana apabila ada siapa mu'takif qad nawa telah berniat siapa mu'takif awalan pada permulaan kali, pada pertama kali asyrata ayyamin sebanyak 10 hari, masalan umpamanya, ini contoh ya. Asyrata ayyamin selama 10 hari, masalan umpamanya illa idza kana kecuali idza apabila kana ada qad nawa telah berniat siapa mu'takif awalan pada awal pertama kali, asyrata ayyamin selama 10 hari, masalan umpamanya. Artinya ketika seseorang sudah berniat pertama kali mau iktikaf, saya berniat iktikaf selama 10 hari, maka tak perlu mengulang niat lagi sudah. Wal afdalu namun adapun yang paling utama ma'adzalika disertai niat itu at-tajdi wal afdalu adapun yang paling utama ma'adzalika bersama niat yang telah dilakukan selama 10 hari itu at-tajdidu ialah mengulangi atau memperbaharui. Jadi tajdidun niyah boleh. Jadi bagaimana ketentuan iktikaf itu sebenarnya? Atau apa hukumnya iktikaf? Hukum iktikaf itu memiliki 4 hukum. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram tapi boleh, dan yang keempat haram tak boleh. Yang pertama wajib ketika iktikaf itu dinadarkan. Nazar, saya niat iktikaf di masjid. Ketika dinadarkan maka menjadi wajib. Yang kedua sunnah, ini hukum asalnya ya sunnah.
Yang ketiga makruh. Makruhnya itu seperti ada seorang wanita yang izin kepada suaminya untuk melakukan iktikaf di masjid. Tapi dengan menampakkan lekak-lekuk tubuhnya. Itu tak kenging. Sama dengan halnya haram tapi boleh seorang wanita yang sudah bersuami iktikaf di masjid tanpa seizin suami. Haram tapi boleh, sah iktikafnya tapi haram. Iktikaf di masjid bagi seorang wanita yang melakukan iktikaf di masjid tanpa seizin suami. Atau seizin suami tapi banyak fitnah. Tapi menimbulkan fitnah. Itu. Tidak kenging. Lalu bagaimana dengan kondisi-kondisi yang sekarang ini? Seorang wanita ingin melakukan iktikaf juga di masjid, mendapatkan pahala. Apa harus di masjid ataukah boleh di rumah? Boleh cukup di rumah dengan bertaklid kepada Imam Abu Hanifah. Saya ambil kutipan di sini di dalam kitab Takriratus Sadidah bagi seorang wanita yang tidak mau iktikaf di masjid, boleh iktikaf di rumah. Innahu yasihhu al-i'tikaf lil mar'ah. Sesungguhnya boleh iktikaf bagi wanita idza ayyanat makanan fi baitiha lis-shalah. Jika dia mengkhususkan satu tempat di rumahnya untuk sholat, pantak sudah. Nikah kan beda pak jangan biasanya Ustaz. Nikah sudah pantak. Itu ayanat ditentukan sudah. Ta'yin sudah di sini. Artinya sajadah itu sudah pantak panang-enang. Itu sebenarnya kalau kembali kepada ini bukan hanya untuk wanita, tapi juga boleh untuk laki-laki. Nikahnya mana bina masjid fil bait nih. Membina masjid di rumah. Engki sami. Nikah bina masjid. Nangi compok nikah pun. Jadi ketentuannya di sana dia boleh sholat. Melakukan aktivitas-aktivitas seperti yang di masjid itu sudah. Nikah mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi di sini ditekankan kepada wanita saja. Jadi wanita tetap memiliki pahala yang sama dengan laki-laki yang iktikaf di masjid. Engki fi hadzal masjid. Karena itu sudah dibina masjid. Jadi tak usah penyebutan masjid tidak masalah. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Jadi i'tikaf di sana. Lah nanggelu nang tempat 2x2 kan nyaman. Kemudahan. Itu eman. Ini pendapat yang muktamad dari mazhab Imam Abu Hanifah. Juga bagi bapak-bapak, bagi kaum rijal, kaum laki-laki, termasuk ketika sholat tarawih di masjid, ketika mau masuk masjid, nikah pun niat sambil niat iktikaf, nikah afdol. Niat iktikaf itu tidak harus lama sekian hari atau sekian jam. Secara mazhab Syafi'i, lamanya iktikaf itu sudah mendapatkan pahala itu seukuran tumak ninahnya sholat lebih sedikit. Anggap 5 detik lebih sakone. Seukuran subhanallah. Yudoju. Atau kita duduk di sini sambil tarawih, sambil iktikaf. Jadi pahalanya double. Jadi eman. Lalu bagaimana ketika lupa? Umpamanya lupa. Kadung masuk ke dalam masjid. Sedangkan orang itu sudah sholat tarawih umpamanya. Tak napa. Niat iktikaf di dalam hati. Tapi asalkan jangan diucapkan. Sambil sholat tarawih di dalam hati, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala kenging. Termasuk bukan hanya bulan Ramadan saja. Mungkin kan kita itu pasti ke Jumatan, ke masjid.
Au ke Jumatan ni kan niat iktikaf. Otaba mampir ke masjid dalam perjalanan, mau sholat, mau apa, terserah. Nika oleh kan cerna, luar biasa iktikaf nika. Man eman mun tayang kui. Nika kula muntut dari kitab At-Takriratus Sadidah fi Masailil Mufidah dengan halaman 460. Jadi pada keterangannya. Sedangkan syarat-syaratnya iktikaf, yang pertama niat. Niatnya ya seperti tadi, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Terus yang kedua, suci dari hadas besar. Tak boleh orang junub nikah i'tikaf, tak boleh. Takut pas junub belum asoce, pas moro-moro noro i'tikaf. Engkau noro air tak bisa. Kotu soce dari hadas besar. Terus yang ketiga, berakal. Mun kira-kira pas di tengah-tengah iktikafnya dia gila, junun, maka batallah iktikafnya. Langsung spontanitas. Terus yang keempat ya harus Islam. Tak mungkin orang kafir iktikaf kan? Islam. Terus yang kelima, berdiam diri seminimal-minimal ukuran tumak ninah. Ukuran tumak ninahnya sholat. Biasanya tumak ninahnya sholat kan subhanallah kan, seperti itu kan. Sebacaan subhanallah. Lebih isa koni. Yang kepala 5 detik. Subhanallah 5 detik. Dan yang keenam, syaratnya itikaf itu berada di dalam masjid. Kotu nang masjid. Atau tempat yang dibina masjid. Tak kotu masjid jami. Masjid juga meskipun ghairu jami. Tak ditempati sholat Jumat. Jadi tidak sah iktikafnya dilakukan di musola. Apa perbedaannya masjid dengan musola? Nanti ini kan ada penjelasan lebih lanjut. Jadi tak sah seseorang beriktikaf di musola, di ribat. Ribat itu ya semacam ini tempat sudah pada penampungan santri ribat ya. Atau di pesantren. Tak sah. Kotu ning masjid atau masjid ghairu jami. Tak masalah. Untuk perempuan solusinya seperti tadi. Ya di rumah saja. Tapi mau tandi papojangan, ya ke baik lu papojangan. Jadi tempat yang sudah dipantak tadi secara mazhab Hanafi itu tak boleh dipindah-pindah itu sudah. Mau dipindah-pindah gagal sudah. Mak bodoh masjid ibu kibo. Gelu kan sajadah ya sudah. Ya, kira-kira itu. Itu ketentuan i'tikaf. Jadi cukup niatnya nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Al-faslu tsani fi asrari shaumi wa syurutihi al-batinati wallahu a'lam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.